Salam sehat dan bahagia bagi Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Mari kita bersama berdoa sebelum merenungkan firman-Nya. Ajarilah kami Tuhan akan kebenaran firman-Mu melalui anak-anak-Mu yang Tuhan pilih, yaitu Abraham dan Ishak. Mari Tuhan, terima kasih. Amin. Kita akan membahas tema begitu berat permintaan-Mu bagiku. Kisah Abraham yang diminta mengorbankan anaknya bagi Allah merupakan kisah yang berat dan sangat dramatis. Apalagi Ishak adalah anak perjanjian yang didapat oleh Abraham dari Allah saat ia sudah berumur 100 tahun pada zaman itu. Kisah ini dianggap berlebihan atau kelewat batas secara manusiawi. Ahli pendidikan tentu melihat kisah ini sebagai kisah yang tidak mempunyai nilai pendidikan. Mana ada seorang ayah harus mengorbankan anaknya sendiri sebagai korban bakaran. Tapi itulah yang dicatat dalam Kejadian 22 ayat 1-18. Sedang penulis kitab Ibrani melihat peristiwa itu dengan kacamata iman. Sehingga ia berkata, karena iman maka Abraham tatkala ia dicobai mempersembahkan Ishak. Ia telah menerima janji itu, rela mempersembahkan anaknya yang tunggal karena ia berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati. Dan dari sana ia seakan-akan telah menerimanya kembali. Ibrani 11 ayat 18 dan 19. Dari pengalaman iman Abraham ini, pelajaran apa yang dapat kita peroleh saat ini? Pertama, kesetiaan pada Allah memang menuntut keberanian untuk melepaskan apa saja yang kita miliki dan senangi. Apakah tidak ada kompromi? Tidak ada. Seringkali kompromi oleh manusia dianggap jalan keluar, win-win solution. Padahal kompromi bukan suatu solusi yang baik. Kompromi hanya menunda keributan atau masalah tetap terus ada. Memang kesetiaan pada seseorang, pada keluarga, pada pekerjaan bangsa dan negara, apalagi kepada Allah, seringkali bisa menyebabkan dilematis. Karena kesetiaan pada Allah tidak bisa bercampur dengan yang lain. Itu sebabnya harus berani mengambil keputusan untuk melepas yang lain. Walau yang dilepas itu lebih menjanjikan. Contohnya, demi negara dan bangsa yang memanggil dan membutuhkan, maka seseorang mau melepaskan pekerjaannya di luar negeri untuk kembali pulang ke Indonesia. Di luar negeri hasilnya lebih besar, lebih menggiurkan dibanding bila kembali ke negaranya. Demi kesetiaannya pada Allah, seseorang berani melepaskan pacarnya atau pujaannya. Karena pacar atau pujaannya tidak mendukung pelayanannya kepada Allah. Seperti itulah contoh-contoh tadi yang sedang dihadapi oleh Abraham saat itu.
Ia berani melepaskan Ishak demi kesetiaannya pada Allah. Kedua, iman Abraham tak sanggup memahami permintaan Allah yang sangat berat itu. Padahal bukankah pada diri Ishak janji Allah ada pada pundaknya? Tapi sekarang Allah hendak mengambil Ishak, anak yang kelahirannya sudah ditunggu-tunggu begitu lama. Dalam hal ini ada paradoks, yaitu perintah yang berlawanan dengan janji. Iman berlawanan dengan kemanusiaan. Dan sudah diberi, tapi diminta lagi. Saat seperti itu, Abraham mengalami pergumulan yang sangat berat. Ia pasti tidak bisa tidur, tampak murung, susah. Ia tidak bisa mengerti dan tidak bisa memahami. Tidak ada jalan lain kecuali harus menuruti kehendak Allah. Dan belajar menyandarkan dan mempercayakan hidup dan pergumulan ini pada kasih Allah saja. Abraham dibawa untuk belajar mempercayakan hidupnya pada kasih Allah. Ketiga, dalam kepasrahannya kepada Allah, justru Abraham mendapat dan menemukan jalan keluar. Allah membuka jalan keluar baginya. Pada saat maut mendekat dan hendak merebut nyawa Ishak, kematian sudah di depan mata, pisau sudah diangkat di tangan Abraham, tinggal diayunkan untuk menembus dada Ishak. Tapi ternyata Allah memberikan Ishak kembali kepada Abraham. Saat tidak ada lagi jalan keluar, ternyata Allah hadir tepat pada waktunya dengan tindakan keselamatan. Saat semua terasa gelap dan menakutkan, ternyata Allah sanggup menghadirkan terang dan harapan baru. Tentu Abraham begitu senang dan terharu. Sekarang ia tambah mengenal Allah yang penuh kasih itu. Memang inilah iman. Kadang harus melewati jalan yang sulit dan amat gelap. Kita pun juga sering harus mengalami apa yang dialami oleh Abraham dalam bentuk yang lain. Tatkala kegelapan menyelimuti hidup kita, kehancuran dan malapetaka ada di depan mata kita, ingatlah, Allah berkenan hadir memberi jalan keluar bagi kita. Jalan yang tidak pernah terpikirkan terlebih dahulu oleh kita. Tapi jalan itu Allah sediakan bagi Anda dan saya. Amin.